kita juga apresiasi, kita ini lagi dunia, saya kira bukan hanya kita, lagi diancam oleh resesi, diancam oleh inflasi. Bahkan inflasi di tempat lain itu udah gila-gilaan. Iya. Tapi kita masih bisa bertahan dengan inflasi kita yang ya cukup rendah lah. Dan pertumbuhan ekonomi 5,4 juga saya kira itu satu angka yang lumayan tingginya. Bagaimana prediksi Bapak ke depan? Karena banyak yang memperkirakan kuartal ketiga nanti kita akan melemah. Ya, keadaan ekonomi global memang tidak berada pada keadaan yang baik-baik saja. Memang ya. Lagi buruk. Dan dari IMF, dari World Bank malah menyampaikan bahwa akan ada 60 negara yang akan kolaps, ambruk ekonominya. Ini juga ya menyebabkan kengerian hampir semua negara. Yang dimulai dari krisis kesehatan karena COVID, kemudian masuk ke krisis energi, masuk lagi ke krisis pangan, masuk lagi ke krisis keuangan. Ini betul-betul multidimensional masalah, multidimensional krisis yang semua negara menghadapi. Dan kita alhamdulillah dimulai dari pandemi COVID yang kita bisa mengelola, menyelesaikannya dengan baik. Kita termasuk yang terbaik di dunia dalam mengelola COVID. Dan untung juga saat itu kita tidak melakukan lockdown. Kalau kita melakukan lockdown, ekonomi kita akan bisa minus lebih dari 17%. Ini yang juga patut kita syukuri karena pertama kita menghadapi krisis ini bisa mengelola dengan baik dan itu berkat semuanya, gotong royong semuanya. Yang kedua yang berkaitan dengan krisis ekonomi, kita lihat bahwa negara-negara lain inflasi sudah sampai ke 9%, bahkan ada yang sudah sampai 70%. Ini mengerikan sekali. Negara besar lagi. Iya, negara-negara besar lagi. Dan harga pangan naik 30%, naik 40%. Harga energi juga naik 2 kali lipat, lebih di semua negara hampir. Dan kita masih alhamdulillah patut kita syukuri, kita masih bisa mempertahankan harga pangan kita relatif masih sama. Kemudian harga BBM juga masih bisa kita pertahankan relatif sama meskipun dengan subsidi yang sangat besar sekali, 502 triliun. Gede sekali subsidi kita untuk subsidi dan kompensasi untuk BBM, baik itu listrik, kemudian Pertalite, Pertamax, kemudian gas, memakan subsidi yang gede sekali. Tapi kita masih mampu memberikan itu. Kita juga tahu ketahanan kita ini sampai kapan untuk mempertahankan harga energi. Kemudian yang terakhir baru saja diumumkan mengenai growth, pertumbuhan ekonomi kita masih di angka 5,44%. Ini kalau di G20 ini paling tinggi, karena yang lain-lain 3, 2, 1. Saya kira ini juga patut kita syukuri. Inflasi juga masih terkendali di angka 4,9. Ini juga patut kita syukuri. Kita harus bersyukur karena kita masih mampu mengendalikan. Dan untuk indikator ekonomi Indonesia ini kalau dihitung dibandingkan dengan negara-negara yang lain, ini kemungkinan resesinya hanya 3%. Yang lain sudah di atas 40, bahkan ada yang sudah di atas 70, kita masih di angka 3%. Inilah yang terus saya ingatkan kepada menteri, kepada pemerintah daerah, agar kita semuanya bersama-sama mengelola situasi ini, jangan sampai kita terimbas dengan sangat oleh ekonomi global yang sedang tidak baik-baik saja. Kemudian juga perlu saya sampaikan juga mengenai neraca perdagangan kita yang sudah surplus
dalam 26 bulan yang lalu. Setiap bulan surplus, sudah 26 bulan ini kita surplus terus. Nggak pernah kita Minus. mencapai seperti ini. Sebelumnya biasanya defisit minus dan angkanya tidak kecil. Jadi di semester 1 2022 ini surplus kita mencapai 24,9 miliar US dollar. Itu kalau dirupiahkan mungkin 360 triliun surplus. Ini hal-hal seperti ini yang Alhamdulillah. rakyat harus tahu dan kita semuanya mensyukuri. Ya juga saya dengar hari ini Bapak dapat penghargaan sebagai negara swasembada beras. Iya, baru saja tadi, ya pagi tadi dari International Rice Research Institute dan juga dihadiri oleh FAO tadi, kita mendapatkan sebuah sertifikat yang menyatakan bahwa Indonesia mempunyai ketahanan pangan yang baik dan sudah swasembada. Ini juga patut kita syukuri, karena meskipun kena pandemi 2,5 tahun lebih, nggak ada lockdown di daerah-daerah, sehingga petani juga tetap menanam dan hasilnya kita bisa swasembada. Itu juga berkat pembangunan bendungan yang banyak, pembangunan embung yang banyak, pembangunan saluran irigasi yang kita lakukan. Pak Karni bisa lihat sampai hari ini bendungan besar yang telah kita bangun 29 bendungan besar. Dan sampai akhir tahun ini 38 bendungan yang akan selesai dibangun. Dan sampai 2024 kira-kira 60-an bendungan yang akan diselesaikan. Ini juga ditambah lagi dengan 4.500 embung. Artinya air menjadi kunci. Dan juga saluran irigasi 1,1 juta hektar. Plus ada intensifikasi, ada ekstensifikasi, varietas unggul, pemupukan yang sekarang lebih baik. Saya kira ini kerja terintegrasi Kementerian Pertanian dengan provinsi, dengan kabupaten-kabupaten yang kita miliki. Plus petani. Kebebasan apa yang masih kurang? Orang memaki-maki presiden, orang menghina presiden, orang mengejek presiden, orang mencemooh presiden juga tiap hari kita dengar.